Berjumpa lagi dengan kakak di bimbingan Master Ilmi Manjada Wajada. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sejenak. Doa dimulai, doa selesai. Oke, adik-adik, langsung saja kita mulai materi kita hari ini. Nah, adapun materi kita hari ini yaitu tentang hidrolisis garam, ya. Oleh Kak Ilham, ya. Panggilan kakak adalah Kak Ilham. Oke. Nah, di sini diketahui ya, untuk yang pertama ya, itu diketahui ada 6 jenis garam. Nah, yang pertama itu ada namanya CH3CONA, kemudian NH4Cl, NH4 2 kali SO4, CH3CONH4, CH3CO2 kali Ca, dan NaCl. Nah, jadi dari keenam ini dia memiliki, ya, garamnya ini memiliki sifat asam dan memiliki sifat basa, dan ada juga yang netral, ya. Nah, jadi kalau dia asam, basa, dan netral, tentunya pH-nya berbeda, ya kan. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1, ya. Soal nomor 1, garam yang memiliki pH sama dengan 7 ditunjukkan oleh nomor A itu 2, B 3, C 4, D 5, D 6. Nah, jadi garam yang memiliki pH 7 ditunjukkan oleh nomor. Oke, langsung saja ya. Jadi kalau dia garam yang memiliki pH 7, berarti sifatnya adalah netral, ya. Dia sifatnya adalah netral dan terdiri dari asam kuat serta basa kuat. Oke. Jadi kalau begitu, untuk yang nomor 1 ini garamnya sifatnya apa? Begitu. Nah, jadi nomor 1 ini dia garamnya itu tersusun dari CH3COOH, ya. Itu merupakan asam, ya, itu merupakan asam lemak, ya, asam lemak. Sedangkan untuk yang NaOH, ya, Na ini tersusun dari NaOH, itu dia merupakan basa kuat, ya. Nah, jadi yang menang selalu yang kuat. Berarti kalau dia yang menang yang kuat, berarti sifat garam untuk yang pertama ini adalah basa. Oke ya, paham ya? Nah, kalau basa, dia itu pH-nya adalah di atas 7, ya. Kemudian untuk yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini dia tersusun dari asam lemak dan basa kuat, ya. Di sini dia asam lemak, kemudian si Cl, ya, Cl ini merupakan basa kuat. Nah, jadi sifatnya adalah basa. Nah, kemudian yang nomor 3, ya, yang nomor 3 yaitu NH4 2 kali SO4. Nah, yang ini dia tersusun dari NH4OH. NH4OH itu merupakan basa lemak, ya, basa lemak. Sedangkan H2SO4, ya, H2SO4 itu dia merupakan asam kuat, asam kuat. Nah, jadi sifatnya adalah asam, ya. Asam. Oke. Kemudian kalau untuk yang nomor 4, ya, nomor 4 CH3COONH4. Nah, ini tersusun dari asam lemak, ya, dan
NH4 ini merupakan basa lemak. Nah, jadi untuk yang CH3COONH4 ini ya, itu dia tidak terhidrolisis di dalam air. Nah, tidak terhidrolisis di dalam air ya, artinya dia tidak terhidrolisis ya. Nah, jadi yang nomor 4 ya. Nah, yang nomor 4 garamnya adalah CH3COONH4. Nah, CH3COONH4. Nah, CH3COONH4 ini itu tersusun dari asam lemak ya dan basa lemak. Nah, asam lemak dan basa lemak ya. Nah, jadi di sini sifatnya tidak asam dan tidak basa. Artinya dia netral. Nah, tetapi di sini ya dia terhidrolisis sempurna ya, terhidrolisis sempurna. Nah, jadi kalau dia terhidrolisis sempurna, nilai pH-nya itu tergantung dari harga Ka dan Kb-nya. Jadi tidak lagi tergantung dari konsentrasi larutannya ya. Jadi dia di sini sifatnya adalah netral ya. Nah, kemudian yang kelima yaitu CH3COO 2 kali Ca. Nah, CH3COO 2 kali Ca itu tersusun dari CH3COOH dan CaOH ya. Nah, CH3COOH ini dia sifatnya adalah asam lemak ya. Sedangkan CaOH itu sifatnya adalah basa kuat. Nah, jadi sifat garamnya adalah basa ya. Oke. Kemudian untuk yang nomor 6 yaitu NaOH ya, NaCl ini tersusun dari NaOH yaitu basa kuat ya. Basa kuat dan HCl ya. HCl ini merupakan asam kuat. Nah, jadi kalau dia tersusun dari basa kuat dan asam kuat ya, maka pH-nya itu adalah sama dengan 7 ya. pH-nya sama dengan 7. Nah, jadi di sini NaCl ini dia tidak terhidrolisis ya, tidak terhidrolisis. Tetapi sifatnya masih netral ya. Nah, oke. Nah, jadi kenapa dia pH-nya sama dengan 7 ya? Karena dia tidak terhidrolisis di dalam air ya. Jadi pH-nya ini sama dengan 7. Oke, adik, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, garam yang memiliki pH lebih besar daripada 7 ditunjukkan oleh nomor. Oke. Nah, jadi kalau garam yang memiliki pH lebih besar daripada 7 sifatnya adalah basa ya. Nah, jadi yang sifatnya adalah basa kita lihat 1 dan 3, 1 dan 5, 2 dan 4, 2 dan 6. Nah, jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 5 ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nah, soal nomor 3
jika Ka lebih besar daripada Kb. Garam yang memiliki pH lebih kecil daripada 7 ditunjukkan oleh nomor. Nah, berarti kalau dia Ka lebih besar daripada Kb, nah itu berarti garamnya sifatnya adalah asam ya. Nah, tunjukkan juga dengan pH-nya ya. pH yang lebih kecil daripada 7 berarti dia sifatnya adalah asam. Nah, untuk yang asam yaitu nomor 1 basa, 4 netral, 5 basa, 6 netral. Jadi yang benar adalah yang nomor 3 ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Garam yang berikut yang tidak mengalami hidrolisis adalah, nah, jadi kalau garam yang tidak mengalami hidrolisis itu adalah garam yang tersusun dari asam kuat dan basa kuat. Nah, jadi kita lihat ya, yang mana garam yang tersusun dari asam kuat dan basa kuat ya. Yang A NaCl. Nah, NaCl itu tersusun dari NaOH dan HCl. Nah, berarti bisa langsung kita jawab ya. Berarti jawabannya adalah ayam ya. Nah, untuk yang B kita cek boleh ya. Yang B itu dia NH42S. Nah, ini tersusun dari NH4OH ya. Ini NH4OH berarti ini basa lemah ya, basa lemah. Oke, yang C CaHCO3 2 kali. Nah, ini tersusun dari CaOH 2 kali dan HCO3. CaOH 2 kali itu merupakan basa kuat ya, sedangkan HCO3 asam lemah. Jadi sifatnya adalah basa ya. Kemudian untuk yang B ya, untuk yang B yaitu NH4Cl. Nah, NH4Cl ini tersusun dari NH4OH dan HCl ya. NH4OH ini merupakan basa lemah, sedangkan HCl itu merupakan asam kuat. Jadi sifat garamnya ya adalah asam ya. Kemudian yang E itu HCOOK tersusun dari ya HCOOH ya dan KOH ya. HCOOH dan KOH. HCOOH ini merupakan asam lemah ya, namanya itu asam formiat ya. Kalau untuk HCOOH itu namanya asam formiat, sedangkan KOH itu kalium hidroksida ya, basa kuat. Jadi sifatnya adalah basa ya untuk garam yang ini. Jadi yang tidak terhidrolisis adalah yang A ya, yang A. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Nah, soal nomor 5 ini kita sudah masuk ke perhitungannya ya. Perhitungan pH larutan garam ya. Nah, jika KaCH3COH sama dengan 10⁻⁵, pH larutan CH3COOK 0,1 m adalah. Jadi di sini ya adik-adik kita harus ketahui dulu ya, garamnya ini dia tersusun dari apa dan apa. Nah, jadi setelah kita ketahui dia tersusun dari basa lemah dengan asam kuat misalkan. Nah, asam lemah dengan basa kuat misalkan. Nah, jadi sifatnya adalah basa. Nah, jadi untuk mencari nilai pH ya yang dia
garamnya itu sifatnya tersusun dari asam kuat dan basa kuat, itu berbeda rumusnya ya dengan yang tersusun dari asam lemak atau dengan basa kuat atau basa kuat dengan asam lemak ya. Nah, jadi untuk yang soal nomor 5 ini adalah garam yang tersusun dari asam lemak dan basa kuat ya. Asam lemak dan basa kuat. Nah, jadi kita gunakan rumus ya, rumus ya. Di sini kita buat jawaban soal ya. Oke. Jadi CH3COK berarti di sini sifatnya adalah basa ya, basa. Maka kita gunakan rumus OH- sama dengan akar dari KW per Ka kali konsentrasi garam. Nah, nanti dapat OH-nya, barulah kita mencari nilai pOH, kemudian kita mencari nilai pH ya. Nah, jadi OH-nya ini bisa kita ketahui ya, konsentrasi OH-nya yaitu dengan cara KW itu nilainya 10 pangkat min 14 ya. Itu dia sudah ke delta A ya, per Ka. Ka-nya berapa di soal? 10 pangkat min 5. Kemudian kali konsentrasi garamnya 0,1 ya. Kita buat 10 pangkat min 1 ya. Nah, jadi dapatlah nilai OH-nya, nilai konsentrasi OH min 10 pangkat min 14 dikali dengan 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 15 per 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 berarti 10 pangkat min 15 per 10 pangkat min 5, yaitu akar dari 10 pangkat min 10. Berarti OH min itu nilainya sama dengan 10 pangkat min 5 ya. Oke. Nah, dapat OH min, konsentrasi OH min, kita cari nilai pOH-nya ya. Jadi nilai pOH-nya yaitu min log OH min. Nah, jadi min log 10 pangkat min 5. Berarti pOH-nya sama dengan 5 ya. Nah, dapat pOH-nya, barulah kita cari nilai pH-nya. pH-nya berarti 14 dikurang pOH. Berarti 14 dikurang 5. Jawabannya adalah 9 ya. Oke, berarti jawaban daripada soal nomor 5 adalah C, 9. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Nah, nilai pH larutan NH4 2SO4 0,1 molar jika diketahui Kb NH3 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 adalah. Nah, jadi di sini ya kita lihat garamnya ya. Garamnya ini adalah garam yang tersusun dari asam kuat dan basa lemak. Asam kuatnya adalah H2SO4, sedangkan basa lemaknya adalah NH4OH. Nah, jadi sifatnya adalah asam. Maka kita gunakan rumus ya. Ya, rumusnya apa? H positif ya. Kalau dia untuk asam ya, garam yang bersifat asam, kita gunakan rumus H positif ya. H positif akar dari KW per KB kali konsentrasi garam. Nah,
Oke. Nah, di sini langsung kita cari ya. KW-nya 10 pangkat min 14. Kemudian KB-nya sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian dikali konsentrasi garam. Nah, perhatikan ya jadi garamnya kita lihat juga dia valensinya berapa ya. Jadi kalau misalkan dia garamnya itu valensinya 1, maka kita kali 1, nggak perlu kita kalikan dengan valensinya. Tetapi kalau dia valensinya itu dia 2, nah valensi itu dilihat dari mana? Oke adik-adik, nah rumusnya adalah akar dari 10 pangkat min 14 per 2 kali 10 pangkat min 5 dikali. Nah, jadi nanti di sini kalau dia garamnya itu dia bervalensi 1 ya, bervalensi 1, maka nggak perlu kita kalikan dia dengan valensinya. Tapi kalau untuk garam yang bervalensi 2 seperti NH4 2 kali SO4, nah jadi di sini dia bervalensi 2 ya. Nah, jadi kalau misalkan NH4Cl itu dia valensinya 1 ya. Kemudian kalau dia NH4 NO3, nah itu dia valensinya 1 ya. Jadi kalau dia NH4 2 kali SO4, maka di sini valensi garamnya adalah 2 ya. NH4 2 kali SO4, maka valensi garamnya adalah 2 ya. Kita kalikan dengan konsentrasi garamnya yaitu 0,1. Nah, maka di sini akar dari 10 pangkat min 14 dikali ini kita coret ya. 2 ini kita coret berarti 0,1 kali ini berarti 10 pangkat min 1 ya kan, per 10 pangkat min 5. Kemudian min 14 min 1 min 15 bagi min 5 berarti habis ya, berarti ini min 10 kan begitu. Min 15 bagi min 5 berarti min 10, berarti akarnya 10 pangkat min 5. Nah, kemudian pH-nya adalah berapa? 5 ya. Karena sudah diketahui H positifnya, berarti pH-nya mencarinya min log H positif. Ya, min log 10 pangkat min 5 adalah 5 ya. Berarti jawabannya adalah B ya. B. Selanjutnya soal nomor 7 ya. Jika KaCH3COOH 2 kali 10 pangkat min 5 dan KbNH3 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5, pH larutan CH3COONH4 0,2 m adalah. Nah, jadi di sini garamnya tersusun dari asam lemah dan basa lemah ya. Asam lemah dan basa lemah. Jadi untuk mencari ya nilai H positif itu ya, langsung saja kita jawab. Untuk mencari nilai H positif, maka kita gunakan rumus akar dari KW ya per KA dikali KB. Nah, jadi di sini langsung saja kita masukkan angkanya 10 pangkat min 14 per 2 kali 10 pangkat min 5 kali 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini bisa kita coret ya langsung. Berarti sisanya adalah akar dari 10 pangkat min 14. Maka sama dengan 10 pangkat min 7. Berarti nilai pH-nya ya,
sama dengan min log A positif sama dengan min log 10 pangkat min 7 sama dengan 7. Maka jawabannya adalah C ya. Nah, gampang kan? Jadi kemudian untuk soal nomor 8 ya. Nah, untuk soal nomor 8 ya, yang diketahui di sini pH-nya. Nah, yang diketahui adalah pH-nya atau derajat keasamannya. Sementara yang ditanya adalah konsentrasi garamnya ya, konsentrasi garamnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya begitu? Nah, jadi kita lihat juga ya, dia garamnya ini tersusun dari apa? Tersusun dari asam lemah dan basa kuat. Berarti dia sifatnya adalah basa ya. Berarti sifatnya adalah basa, maka kita gunakan rumus O hamil ya sama dengan akar dari KW per KB kali konsentrasi garam ya. Nah, jadi yang di sini yang diketahui adalah pH Ka, yang ditanya adalah konsentrasi CH3CONA ya. Nah, jadi kalau dia untuk garam yang bersifat basa CH3CONA, maka kita gunakan rumus OH- ya, konsentrasi OH- sama dengan akar dari KW per Ka dikali konsentrasi garam ya. Nah, jadi di sini yang ditanya adalah konsentrasi garamnya. Nah, konsentrasi garamnya ya. Sementara nilai OH-nya belum diketahui. Maka kita cari dulu nilai OH-nya itu ya dari pH ya, dari data pH. Nah, jadi di sini pH-nya sama dengan 10 ya. Kemudian pOH-nya sama dengan pOH itu rumusnya adalah 14 dikurang pH. 14 dikurang pH. Berarti 14 dikurang 10 sama dengan 4 ya. Nah, dapat pOH-nya baru bisa ditentukan nilai konsentrasi OH-. Nah, jadi OH-nya adalah 10 pangkat min 4 karena untuk mencari pOH rumusnya adalah min log OH- ya. Min log OH-, maka OH-nya konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 4. Nah, setelah dapat konsentrasi OH-nya, barulah bisa kita cari konsentrasi garamnya ya. Jadi 10 pangkat min 4 sama dengan akar dari 10 pangkat min 14 nilai KW ya per K. K-nya adalah 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi garamnya ya. Ini kita buat saja dengan X ya. Jadi X saja kita buat untuk simbol konsentrasi garamnya. Nah, jadi dapat itu kita ini kita hilangkan akarnya ya. Kita hilangkan akarnya berarti jadi kuadrat sama dengan 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 kali X kan gitu. Berarti di sini 10 pangkat min 8 sama dengan min 14 dibagi min 5, 10 pangkat min 5 berarti 10 pangkat min 9 kali X. Nah, berarti nilai X adalah berapa? Nilai X adalah 10 ya. Nah, jadi jawabannya adalah C ya. Oke. Sekian untuk materi kita hari ini ya. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat mudah dipahami dan
dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Master ini menjaga wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.